firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya rindu melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Ada sukacita pada pagi hari ini? Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari saat ini kita mempersiapkan hati pikiran kita, segenap keberadaan kita untuk sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita membawa korban syukur kita karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu, saya ajak kita semua tundukkan kepala. Mari kita satukan hati kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan sampai hari ini. Kami ada bagaimana ada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang melawati setiap kami Tuhan. Engkau yang hadir dalam ibadah ini Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh sama-sama merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami merasakan kelegaan yang datangnya dari Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan, melalui puji-pujian dan melalui firman yang akan kami dengarkan nanti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami awali pertemuan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap menyambut hadirat Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan,
sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kudus Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau Allah segala Allah, Engkau Tuhan segala Tuhan, Engkau yang memerintah alam semesta ini. Engkau yang sudah menyatakan dirimu melalui Putra-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan untuk lebih lagi meninggikan Engkau, sebab Engkau kudus Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tangan kita, katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Selamanya Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak menerima pujian kami. Kami rindu Tuhan untuk terus meninggikan Engkau, sebab Engkau baik dan Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersuka cita. Semua yang percaya mari bersama dengan saya katakan amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan itu baik, Dia sangat baik. Kita mau tinggikan Dia sama-sama. Kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Pujian
kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah melalui firman yang akan disampaikan Tuhan, itu yang mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan semakin dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih dekat lagi Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
Seringkali Tuhan, kami tidak bisa mengasihi. Seringkali Tuhan, kami tidak tahu cara mengasihi yang benar. Tapi saat ini Tuhan, kami mau belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami dengan tulus. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Dan sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh benar-benar Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami bukan hanya mengerti, memahami, tetapi tolong kami untuk mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Kau juga menolong anak-anak sekolah minggu dan guru yang akan mendampingi, supaya mereka juga boleh belajar kebenaran firman-Mu dan mereka boleh bertumbuh dalam iman. Inilah doa kami Tuhan, supaya jemaat boleh kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi segala tantangan zaman. Kami tidak akan goyah, karena firman Tuhan itulah yang menjadi dasar hidup kami, dan kami boleh bertahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat beribadah anak sekolah minggu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Mei. Ya, waktu berjalan demikian cepat, dan biarlah kita berlomba-lomba dengan waktu, karena kita tidak tahu kapan waktu itu diambil dari kita. Barusan kita kehilangan seorang saudara yang kita kasihi, Tante Hen, ya. Biarlah ini juga mengingatkan kita betapa terbatasnya hidup kita di dunia ini. Dan satu kali ketika waktu kita tiba, kita boleh bersama dengan Dia. Kita boleh bersama dengan Tuhan di surga sana. Amin. Saudara, hari ini saya ingin kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah lambang kasih Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Dunia di mana kita hidup saat ini adalah dunia yang sedang mengalami krisis dalam segala bidang. Dalam segala bidang kehidupan, termasuk di dalamnya krisis kasih. Saudara, banyak orang semakin tidak tahu bagaimana cara mengasihi yang tepat. Banyak kasus yang kita perhatikan akhir-akhir ini, bagaimana istri gugat cerai suaminya hanya gara-gara masalah ekonomi. Dianggap suaminya nggak mampu mencukupi dia, ya. Dia sudah gaya hidupnya tinggi dan suaminya sedang bangkrut, akhirnya diceraikan. Begitu gampang. Suami merebut anak yang masih usia 1,5 tahun dari gendongan istrinya yang masih menyusui. Anak itu direnggut dengan paksa dan disembunyikan, dibawa lari ke luar negeri. Dia tidak memikirkan bagaimana nasib anaknya, yang penting keinginannya tercapai.
yang membunuh ibunya gara-gara ibunya tidak memberikan uang jajan yang diminta. Orang tua menyiksa anak, menganiaya anak yang masih kecil hanya gara-gara dia rewel, ditinggal ibunya pergi, anak itu sama bapaknya, dan karena nangis, rewel, disuruh dia nggak mau, akhirnya dibunuh anak itu dan dibuang. Saudara, kalau kita lihat bagaimana kasus yang terjadi, kadang-kadang kita miris ya. Orang sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengasihi. Bahkan mengasihi dirinya sendiri pun gak mampu. Gak heran ada banyak orang yang akhirnya bunuh diri. Nah, bunuh dirinya dengan berbagai macam cara. Bisa langsung gantung atau bunuh diri dengan cara lain, atau secara perlahan-lahan. Ya, karena gaya hidupnya, ya dia gak peduli, dia konsumsi narkoba, dia rokok berapa puluh batang setiap hari, tanpa dia sadari dia sudah membunuh dirinya pelan-pelan. Bahkan juga akhir-akhir ini sering beredar mie instan, ya di negara-negara lain sudah di ban, tidak boleh lagi. Tapi di Indonesia orang masih gemar makan mie instan, ya karena murah, mudah, dan enak, ya. Jadi makanya orang senang, ya. Padahal itu katakan sebagai pemicu kanker, ya, mie tertentu, ya. Nah, dan berita yang paling sedang menghebohkan akhir-akhir ini adalah tewasnya seorang polisi, ya. Dia seorang polisi kasat narkoba, ya. Namanya saudara bisa cari nanti di berita-berita, ya. Ini sedang baru terjadi. Dan polisi ini dia sengaja menabrakkan diri di kereta api yang sedang berjalan. Ada apa? Apa motifnya? Ini masih dalam penyelidikan. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi dengan dunia kita saat ini, kalau kita perhatikan kasus demi kasus, mulai dari Verdi Sambo, kemudian seorang anak yang menganiaya temannya sendiri sampai temannya itu koma berbulan-bulan. Terakhir juga ada seorang anak yang menganiaya temannya juga. Saudara, ini menunjukkan bahwa dunia kita sedang krisis kasih. Mengasihi diri sendiri saja sulit, bagaimana bisa mengasihi orang lain? Itu sebabnya tuh, saudara, seorang penyanyi yang bernama Whitney Houston. Dia adalah penyanyi yang sangat terkenal di era 80-an, ya. Dan penyanyi ini dia meninggal gara-gara narkoba, ya. Dia pernah menyanyikan lagu yang berjudul Greatest Love of All, ya, tahun sekitar 1985. Dan dia mengatakan bahwa kasih yang terbesar itu adalah ketika kita mengasihi diri kita sendiri. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Ketika kita belajar mengasihi diri kita sendiri, itu adalah kasih yang terbesar menurut Whitney Houston. Namun, benarkah itu adalah kasih yang terbesar? Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, saya rasa tidak, ya saudara. Karena semua orang bisa melakukannya, dan semua orang sudah melakukannya. Kita lebih mudah mengasihi diri kita sendiri daripada mengasihi orang lain. Kasih yang egois, yang berpusat pada diri sendiri. Dan kasih yang terbesar juga bukan ketika kita mengasihi orang lain yang kita kasihi atau yang mengasihi kita. Itu kasih yang normal. Kalau ada orang mengasihi kita kemudian dia mengasihi dia, itu biasa. Semua orang juga bisa melakukannya. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, saudara mengasihi saudaranya, suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suami, itu biasa, normal. Tetapi itu bukan kasih yang terbesar.
dengan kasih yang terbesar, itu adalah kasih yang dipertontonkan, yang didemonstrasikan oleh Allah ketika Dia menyerahkan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia yang berdosa, saudara dan saya. Itulah the greatest love of all, kasih yang terbesar. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kalimat terakhir ini yang menjadi kuncinya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Siapa orang yang mau mati bagi orang berdosa, bagi orang yang memusuhi dia? Ini kasih yang gak normal, kasih yang aneh, yang nyeleneh, yang luar biasa. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yesus mati di atas salib bukan untuk orang yang baik-baik atau yang merasa dirinya baik-baik saja, ya, bukan. Tetapi Dia mau mengorbankan nyawanya untuk orang yang memusuhi Dia, orang yang mengkhianati Dia, orang yang melarikan diri dari Dia. Itulah gambaran saudara dan saya. Seringkali tanpa kita sengaja atau tanpa kita sadari, kita sudah lari dari kasih Tuhan. Kita lebih menuruti kemauan kita sendiri, menuruti ego kita, dan kita mengalahkan Tuhan hanya untuk urusan-urusan diri kita sendiri. Tetapi Yesus, Dia mau mengorbankan nyawanya bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sudah melanggar perintah-perintahnya. Yesus mau mati untuk mereka, dan inilah yang disebut dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat dan kondisi yang berlaku. Kasih agape atau disebut dengan unconditional love itu adalah kasih tanpa kondisi. Tidak ada kondisi tertentu. Kalau kamu melakukan ini, maka aku mengasihi kamu. Tidak ada kondisi tertentu, tidak ada syaratnya. Itu adalah kasih dari Bapa Surgawi, kasih yang memberi, ya. Walaupun atau sekalipun kamu itu tidak mengasihi saya tetap mengasihi kamu. Itulah kasih agape. Mudah nggak, saudara, mengasihi orang yang nggak mengasihi kita? Mudah nggak? Sama sekali tidak mudah. Tetapi kasih sekalipun, kasih walaupun, itulah yang dituntut oleh Tuhan atau yang dikehendaki Allah bagi para pengikutnya, karena Dia sudah lebih dahulu memberikan teladan. Kasih yang memberi, kasih yang tidak mengharapkan timbal balik. Saudara, saya teringat sebuah lagu masa kecil, yang masih ingat nggak, saudara? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu itu katanya sepanjang masa. Ibu itu hanya memberi tapi tidak berharap kembali. Seperti sang surya mentari, matahari menyinari dunia. Dia tidak berharap sinarnya itu kembali ke dia, enggak. Dia cuma memberi dan memberi. Itulah kasih agape. Walaupun anaknya nakal sekalipun, walaupun anaknya memberontak, tetapi dia tetap mengasihi karena itu anaknya.
Itu kasih agape. Tapi sekarang semakin sulit kita menemukan kasih yang semacam ini di dunia. Kalau kita melihat kasus penganiayaan ya yang dilakukan oleh seorang anak kepada temannya sendiri, saya berpikir, di mana orang tuanya? Teladan kasih seperti apa yang diberikan oleh orang tua itu kepada anaknya? Kok sampai setega itu dia menganiaya temannya? Apakah dia juga melihat hal yang sama terjadi di rumah? Bahkan ada orang tua, ya kebetulan dia seorang polisi yang menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya anaknya menyiksa temannya. Dia cuma memberikan dukungan sama anaknya. Dia tonton begitu saja. Dia tidak berusaha melerai, padahal dia seorang polisi yang harusnya melindungi masyarakat. Tapi dia biarkan anaknya menyiksa temannya di depan matanya. Dia seolah-olah memberi dukungan moral kepada anaknya itu. Pembiaran semacam ini, apakah itu bisa disebut dia mengasihi anaknya? Sama sekali tidak. Itu bukan kasih, tetapi itu egoisme. Anak adalah cerminan orang tua. Itu sebabnya kalau orang tua gagal memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa semacam itu. Dan gara-gara anak, akhirnya kejahatan orang tuanya terbongkar. Ya, ternyata orang tuanya itu punya kekayaan yang di luar kewajaran. Ya. Lalu selama ini orang tuanya memberikan kasih semacam apa kepada anaknya? Apakah dia hanya memberikan materi? Yang penting anakku tercukupi, kemauannya semua dituruti. Dengan semua materi yang ada, apakah itu kasih? Sama sekali bukan. Nah, pertanyaannya, kasih seperti apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dan kita contohkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita? Kasih yang seperti apa? Saudara, kita membaca hukum kasih yang terbesar ada di dalam Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Matius 22 ayat ke-36 hingga ayat yang ke-40 berbunyi demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah hukum kasih, kasih yang terbesar. Apa? Bagaimana kita bisa mengasihi Allah dengan hukum kasih ini? Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa saudara? Hatimu, segenap apa lagi? Jiwamu, segenap apa lagi? Akal budimu. Hati, jiwa, akal budi. Berarti dengan tubuh, roh, dan jiwa kita harus mengasihi Tuhan. Itu adalah kasih yang total, yang menuntut totalitas. Keseluruhan hidup kita itu untuk mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Tuhan nggak mau kasihnya itu di bawah kasih terhadap diri kita sendiri. Enggak, Tuhan mau kasih yang nomor satu. Ya, itu sebabnya Tuhan nyatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah kasih yang terutama. Dan kasih yang kedua
Dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mudah nggak saudara melakukannya? Kalau mengasihi diri sendiri masih mudah. Tapi kalau mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tunggu dulu. Siapa dulu orangnya? Apakah dia juga mengasihi saya enggak? Kalau enggak, seperti buang mutiara di mulut babi dong. Sia-sia. Tidak ada orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Betul? Tapi banyak orang yang hanya mengasihi dirinya sendiri dan tidak mengasihi orang lain. Itu umum, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu tidak umum. It's not easy. Dan itu bertentangan dengan ego kita. Orang yang egois itu gambarannya seperti ini, saudara. Tolong. Nah ini me, ya, yang pertama itu gambarannya orang dua bertengkar, yang satu mengatakan me, yang satu me, pokoknya ini punya aku, ini punya aku. Harusnya kalau orang itu punya kasih, ngomongnya me atau siapa? Atau apa? Kita ya, we, ya, bukan me tapi we, kita, ya, ini milik kita bersama. Ya, seperti ini gambaran berikutnya, ya. Kasih yang egois itu kalau semua orang harus di bawahku, aku harus yang paling atas, gak peduli gimana caranya dengan ninja orang lain, yang penting aku bisa di atas sendirian. Ini kasih yang egois. Atau kalau kita dalam satu tim, ya, satu tim, ya, itu tim gitu, team gitu ya tulisannya. Tapi yang satu merasa dirinya aku yang berhak dapat piala, aku yang harus dihargai karena aku yang bekerja keras. Yang lain itu cuma pengikutku aja, aku yang berhak dapat piala. Kalau seperti ini, kasih model apa yang kita pertontonkan kepada dunia? Saudara, inilah seringkali kita juga merasa itulah gambaran dari diri saya. Itu sebabnya kenapa di dalam tahun 2023 dan kemarin kita mengadakan retreat, sengaja kita mengusung sebuah tema, We Are Stronger Together. Itu seperti ini, jalinan tangan ya yang bersatu ya, kita sehati, sepikir, seia, sekata, kita bergandengan tangan, ya. Ya karena kebiasaan kemarin di retreat kita selalu gandeng-gandeng ya. Jadi waktu kemarin foto itu juga ada bapak-bapak yang gandengan gitu ya. Masih belum move on dari retreat kemarin. Jadi saya lihat ini adalah satu tanda kebersatuan kita. Ada satu kesulitan yang terjadi ketika kita bersama-sama. Kita menjadi lebih kuat, stronger daripada sendirian. Kalau sendirian, kita tuh kena angin badai saja bisa guling ya. Apalagi kalau kurus ya, kena angin guling. Tapi kalau kita berpegangan tangan bersama-sama, kita nggak akan goyah ya, karena ada kesatuan. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan kebersamaan ini? Itu diperlukan kasih. Dan kasih seperti apa? Mutunya yang seperti apa? Apa bedanya kasih Kristen dengan kasih di luar, kasih duniawi? Itu yang kita harus tahu. Kalau sama, gak ada bedanya, ya buat apa gitu loh. Buat apa kita jadi anak Tuhan? Nah saudara, ada sebuah kesaksian ya, ilustrasi ini dalam sebuah seminar kedokteran yang kebanyakan dihadiri oleh orang-orang Yahudi ya. Ini di luar sana ya.
dalam seminar itu dilontarkan sebuah pertanyaan begini. Kalau ada 2 orang tersesat di padang pasir, yang satu punya air minum yang cukup untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sedangkan temannya itu sudah tidak punya persediaan air minum lagi. Dua-dua sedang berjalan di padang pasir, yang satu punya minum, yang satu tidak. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang punya air minum tersebut? Apa yang seharusnya dia lakukan? Kalau dia memberikan air minumnya kepada temannya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk minum dan bertahan hidup. Karena itu padang pasir. Dia nggak akan bisa dapat warung di dekat situ yang jual air minum Aqua, nggak ada Alfamart, nggak ada Indomart di sana. Ya, pasti dua-duanya nanti akhirnya akan mati bersama. Nah, ketika dilontarkan pertanyaan ini, ada seorang rabi, dia menjawab begini, ya orang itu harus menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan temannya dong, daripada dua-dua nanti mati bersama. Yang lain yang hadir di situ kemudian mengangguk-angguk. Mereka katakan setuju, benar itu. Kita harus mempertahankan diri kita sendiri. Daripada kita juga akan mati kehausan sama-sama. Itu jawaban yang rasional, saudara. Tapi saat itu ada seorang yang berkata demikian. Dia memberikan sebuah jawaban yang berbeda dengan pandangan umum, yaitu mengatakan orang itu harus memberikan airnya kepada temannya dan mengorbankan dirinya sendiri. Semua orang melihat, siapa dia? Akhirnya orang tahu bahwa dia adalah orang Kristen di situ. Ya, saudara tahu orang Yahudi bukan semuanya Kristen, kebanyakan bukan Kristen, tapi dia orang Kristen. Dan dia memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Ini pendapat yang aneh gitu ya. Dan tapi ini adalah gambaran kasih yang sudah diteladankan Yesus bagi pengikut-pengikutnya. Ya, dia harus berikan airnya supaya temannya bisa hidup dan dia bisa mengorbankan dirinya sendiri. Itu gambaran Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di atas salib untuk menebus saudara dan saya. Dan itu yang seharusnya dilakukan. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu ingin hidup, kasihilah sesamamu juga. Berilah dia kesempatan untuk hidup. Saudara, mudah nggak praktek kasih yang seperti ini? Nggak gampang, saudara. Ya, ini adalah satu hal yang harus kita perjuangkan. Tapi dalam Injil Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau memberikan nyawanya atau hidupnya kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini yang sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang mati untuk orang-orang yang dia anggap sebagai sahabat, walaupun orang itu sudah mengkhianati dia. Dia mati untuk sahabat-sahabatnya di atas kayu salib. Ada sebuah tulisan yang berjudul To Remember Me. Ya. Di dalam tulisan itu menggambarkan apa itu kasih. Tulisan itu mengatakan begini, akan tiba saatnya ketika tubuhku sudah terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan tak berdaya dan hampir mati. Jangan gunakan mesin atau peralatan apapun untuk memperpanjang hidupku, karena itu tak ada gunanya. Sebelum otakku berhenti berfungsi dan tubuhku dinyatakan mati, berikan mataku kepada orang lain supaya orang yang buta bisa melihat terbitnya matahari pagi, supaya seorang bayi, supaya seorang wanita bisa melihat wajah bayinya.
dengan menerima mataku. Berikan hatiku, ya hati di sini itu gambaran adalah lever ya, bukan hati dalam gambaran abstrak ya. Berikan hatiku kepada orang yang hatinya sudah tidak berfungsi lagi, supaya dia tidak perlu menderita sakit yang berkepanjangan. Dia juga berpesan, berikan darahku kepada remaja yang baru kecelakaan, supaya dia dapat hidup lagi dan dia boleh melihat anak dan cucunya bermain. Berikan ginjalku kepada orang yang ginjalnya sudah rusak dan hidupnya tergantung pada mesin, supaya dia boleh sehat kembali. Ambillah tulang-tulangku, urat-urat sarafku, otot-ototku, berikan kepada orang yang lumpuh supaya bisa berjalan. Berikan otakku kalau masih bisa. Biarkan dia tumbuh dalam diri seorang anak yang bisu dan tuli, sehingga ia bisa hidup normal. Bakarlah tubuhku dan sebarkan abunya ke tanaman, sehingga ia dapat tumbuh subur. Bila kamu melakukan apa yang kuminta, maka aku akan hidup lebih lama. To remember me. Tuhan menuntut agar kita sebagai pengikut-pengikutnya juga mempraktekkan kasih yang penuh pengorbanan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk siapa? Saudara-saudara kita. Karena Yesus sudah lebih dahulu menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini artinya memberikan hidup untuk orang lain. Itu bukan hal yang mudah. Mungkin itu adalah hal yang bodoh, hal yang gak masuk akal, hal yang tidak bisa dinalar oleh orang-orang dunia, bahkan oleh agama-agama lain. Mungkin itu hal yang dilarang. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana seorang bapak itu mengasihi anaknya, tetapi dia mengorbankan anaknya demi orang lain. Ini adalah kisah yang nyata. Dalam sebuah kebaktian, sebelum pendeta itu berkhotbah, dia mengundang seorang tamu, ya, seorang yang sudah tua, rambutnya sudah putih, untuk maju ke depan dan memberikan kesaksian. Nah, bapak tua ini dia kemudian maju dan mulai bersaksi. Dia mengatakan demikian. Dia memberikan sebuah cerita. Ada seorang bapak yang pergi berlayar di Samudra Pasifik bersama dengan anak laki-lakinya dan teman anak laki-lakinya itu. Jadi bapak dengan anak laki-laki dan temannya, ini mereka sedang berlayar di Samudra Pasifik. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba ada badai menerpa perahu mereka, sehingga perahu itu terbalik dan semua penumpangnya jatuh ke laut. Tapi beruntung, bapak itu bisa menarik tali penyelamat yang ada di kapal, dan dia punya kesempatan untuk menyelamatkan satu orang dengan tali tersebut. Ya. Di situ ada dua anak yang sedang terapung-apung, yang satu anaknya, yang satu teman anaknya. Dia harus menyelamatkan salah satu dari dua. Menurut saudara, siapa yang akan diselamatkan? Bapak ini dihadapkan pada satu pilihan yang sulit. Apa yang dilakukan oleh bapak ini?
bapak ini tahu bahwa anaknya sudah jadi orang Kristen, sudah menerima keselamatan. Tapi bapak ini tahu bahwa teman anaknya ini belum mengenal Tuhan. Akhirnya dengan kesedihan yang luar biasa, dia berteriak kepada anaknya, I love you son. Kemudian dia lemparkan ujung tali itu kepada teman anaknya. Dan dia melihat anaknya digulung ombak dan meninggal. Tapi teman anaknya selamat. Sementara orang itu bercerita, ada 2 remaja yang duduk di kebaktian itu dan sangat tertarik dengan kisah tersebut. Tapi mereka menunggu setelah kebaktian selesai, mereka cepat-cepat menghampiri orang tua yang bersaksi tadi. Lalu 2 anak remaja ini tanya, Pak, Bapak kok milih orang lain lah, anaknya Bapak sendiri gak diselamatkan, Bapak ini jahat ya. Bapak itu mengatakan, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tahu kalau anakku sudah selamat. Dia sudah jadi orang Kristen, dia sudah mengenal Tuhan. Dan kalau dia mati, tempatnya ada di surga. Tetapi teman anakku ini belum menerima Yesus. Dia harus mendengar Injil keselamatan lebih dahulu. Itu sebabnya aku pilih dia. Setelah mendengar jawaban orang tua ini, seorang anak remaja itu berkata dengan sopan, Pak, itu cerita yang bagus dan heroik. Bapak itu luar biasa. Tapi dalam kehidupan nyata, gak ada Pak orang tua yang mau mengorbankan anaknya demi anaknya orang lain. Bapak itu tersenyum. Dan kemudian dia berkata, menurut kamu itu gak realistis ya? Iya Pak, gak realistis. Tapi itu yang sudah Allah lakukan bagi kita. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya bisa menyelamatkan kita, orang berdosa ini. Dia korbankan loh nyawa anaknya untuk menyelamatkan kau dan saya. Ketahuilah nak, akulah bapak yang kehilangan anak itu. Dan teman anakku itu adalah pendetamu sekarang. Saudara, inilah kasih yang terbesar. Orang Kristen bisa melakukannya. Bukan hanya Tuhan Yesus, tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita pun bisa melakukannya. Saudara dan saya diberi kekuatan untuk melakukannya. Ini bukan cerita yang mustahil, saudara. Dan ini sudah dipraktekkan. Ketika kita menuruti, kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi dirimu sendiri termasuk keluarga kita. Maka itu bukan kasih yang normal. Itu kasih yang extravagant, yang luar biasa. Itulah kasih agape. Saudara, kita, kalau saudara pertanyaannya adalah, maukah, siapkah kita untuk mempraktekkan kasih tersebut? Kalau kita mengatakan, ya Tuhan aku mau tapi aku gak kuat, yakin, kalau saudara mau, Tuhan kasih kekuatan. Amin. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh yang menguatkan. Dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan, mempraktekkan setiap perintah Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan karya yang terbesar dalam hidupnya, yaitu dengan kematiannya di atas salib. Dan itu adalah pengorbanan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Lalu bagaimana respon kita? Apa yang kita lakukan untuk membalas kasih yang sangat besar itu?
Apakah kita diam saja? Ataukah kita tidak bisa mengasihi orang lain karena dia sudah menyakiti hati saya? Kasih seperti apa yang kita balaskan kepada Tuhan? Bisakah kita mengatakan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap pikiranku. Dan aku juga mau mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku sendiri. Tolong aku Tuhan, yang lemah ini, yang terbatas ini. Di depan kita saat ini ada perjamuan kudus, lambang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kalau saudara menggunakannya dengan iman, saudara akan diberikan kekuatan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Pakailah dengan iman, karena di situ ada kuasa. Yesus sudah melakukan karya yang terbesar, kasih yang terindah, kasih yang termulia. Maukah kita menerima kasih itu dan mempraktekkan dalam hidup kita? Mari kita nyanyikan lagu ini, kasih yang terindah, kasih yang termulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku.
Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu merupakan anugerah yang tidak selayaknya kita terima, tetapi Tuhan berikan. Itu sebabnya jangan kita merasa sombong dan mengatakan ini semua karena kebaikanku. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita seharusnya mendapatkan penghukuman, tapi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menerima kasih yang begitu besar dan membagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Saya mudah kita tetap berdiri. Ku kagumi Yesus Engkau, ku kagumi Yesus Engkau, ku kagumi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat betapa kami membutuhkan kasih agape itu di dalam hidup kami. Kasih yang terindah, anugerah yang mulia, supaya kami juga boleh mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami boleh mengasihi Tuhan dengan setulus hati kami, dengan totalitas, dengan komitmen, dan kami boleh mengasihi sesama kami dengan kasih walaupun sebagaimana Engkau sudah mati untuk kami, demikian juga kami mau mempraktekkan kasih itu. Bantu kiranya kami Tuhan melalui perjamuan kudus ini, supaya kami diberi kekuatan baru untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsaranya ini hingga ia datang kembali. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenal aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam iman kepada Yesus. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan.
Begitu pula sehabis makan dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dengan iman. Mari kita angkat tangan kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih agape itu mengalir dalam hidup kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami di masa yang lampau Tuhan. Kalau kami tidak bisa mengasihi Tuhan dengan tulus hati, kalau kami tidak bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah perjamuan kudus yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami senantiasa menjadi peringatan bagi kami akan kasih yang tanpa syarat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan biarlah ini menolong kami untuk hidup lebih baik, untuk mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dari kami mengasihi diri kami sendiri, lebih dari kami mengasihi keluarga kami sendiri, lebih dari segala sesuatu. Dan kami boleh mengasihi sesama kami, mengampuni mereka, dan kami boleh mengampuni diri kami sendiri. Bebaskan kami, lepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu itulah yang sudah menjadi bukti kemenangan Tuhan di atas kayu salib, dan itu juga akan menjadi bukti kemenangan kami selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk semua. Bapak banyak yang terberkati dengan kebenaran firman dan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan kita tinggi, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami segenap keluarga besar GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Grace Sulistiawati yang sudah menyampaikan kebenaran bagi kita semua. Biarlah kebenaran firman ini membukakan wawasan rohani kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita sebagai korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kau bersorak,
hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan. Dan benar-benar kami boleh melihat betapa besar kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ditebus, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dan kami Tuhan boleh benar-benar melihat bagaimana Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, bila kembali Tuhan sesuai dengan keisi hati-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Ajarkan kami meneladani kasih-Mu, dan kami boleh mempraktekkan, kami boleh menunjukkan, dan kami boleh Tuhan melaksanakan itu dalam kehidupan kami, sehingga orang lain boleh kenal, sehingga orang lain boleh tahu, dan orang lain boleh menyapa Tuhan, dan mereka dapat juga kesempatan untuk diselamatkan bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya Bapa, pagi hari ini kembali kami mau menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami. Oh Tuhan, biarlah persembahan ini mewakili diri kami, dan kami boleh Tuhan merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup ini, sehingga kehidupan ini apa yang kami persembahkan boleh dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk boleh memenangkan banyak jiwa, melebarkan kerajaan surga, dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan suka kehidupan kami. Kami masih teringat kepada teman-teman kami yang saat ini tidak bisa berbakti bersama dengan kami. Untuk mereka yang saat ini sedang bepergian ke luar kota, mereka yang karena tugas dan panggilan untuk pekerjaannya, oh Tuhan, dan tidak bisa beribadah bersama dengan kami, tolong mereka juga. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang saat ini Tuhan terbaring lemah. Kuatkan imannya, kami teringat, oh Tuhan, tubuh Susi Tuhan tolong. Bahkan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pagi hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Kami tidak tahu di mana mereka dan apa yang sedang mereka hadapi, tapi kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau menyertai kehidupan mereka, dan Engkau memberikan kesempatan yang lain boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk saudara, oh Tuhan, Felicia yang akan menghadapi ujian. Oh Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kepandaian untuk benar-benar boleh menghadapi ini dengan kekuatan daripada Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau menyertai kami, dan sebentar kalau kami pulang kembali kepada tugas dan panggilan kami masing-masing, dalam pelayanan kami, dalam oh Tuhan pekerjaan kami, dalam sekolah, dalam pekerjaan dagangan kami, Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan sebab itu saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya berkati Allah, katakan amin.